Ya halo semuanya, balik lagi sama kita, Anime. Di kesempatan kali ini kita akan membahas anime yang berjudul Vinland Saga. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Anime ini berlatar di tahun 1000 Masehi dan bisa dibilang anime ini tuh anime yang menarik dengan tema bajak laut setelah One Piece. Bagaimana ceritanya? Yuk langsung saja kita bahas. Cerita awal kita diperkenalkan dengan seorang prajurit kebanggaan di negaranya. Bahkan dia yang terkuat nomor 1. Itu bisa dilihat dari perawakan dan kemampuan fisiknya. Ia bernama Thors. Di tengah tugasnya dalam menaklukkan lawan bersama rekan-rekannya, Thors diserang dan terjatuh bergelut di dalam laut. Kemudian ia ke tepi pantai menjauh dari rekan-rekannya yang sedang bertempur. Scene pun berganti 15 tahun kemudian. Kehidupan Thors kini sangat jauh berubah dari bunyi suara pedang. Ia kini hidup dengan damai bersama istri dan anak-anaknya di kutub yang sangat dingin bernama Iceland. Istrinya bernama Helda, anak perempuannya ini bernama Ylfi, dan ini anak laki-lakinya Thors yang bernama Thorfinn. Thorfinn diceritakan awal mula semua penduduk desa tinggal di sini karena leluhur mereka melarikan diri dari negeri Norwegia yang mana dipimpin oleh raja yang zolim. Faman Leif yang dulu seorang prajurit dan kini menjadi nelayan menjelaskan bahwa ada sebuah pulau yang hangat dengan dataran hijau sejauh mata memandang dengan kedamaian tanpa ada pertikaian di dalamnya yang bernama Vinland. Hal ini membuat Thorfinn berambisi juga ingin ke pulau yang diceritakan Faman Leif itu agar ia merasakan tidak tersiksa lagi saat musim dingin ekstrim tiba. Beberapa hari kemudian datang kapal perang ke desa mereka dan hendak menemui Thors, yang ternyata ia adalah prajurit kawan tugasnya Thors di masa lalu bernama Floki. Maksud Floki kemari adalah membawa pesan permintaan pemimpinnya agar mengajak Thors bergabung untuk berperang lagi karena ada konflik yang harus diselesaikan di negaranya. Namun di sini Thors merasa ada aura ancaman jika Thors menolak. Karena yang sebenarnya adalah Thors menyamarkan kematiannya semenjak hari itu karena tiba-tiba ia dapat ilham tidak ingin lagi membunuh orang. Kemudian Thors pun mengiyakan ajakannya Floki. Semenjak itu penduduk desa pun tahu siapa Thors sebenarnya dan Thors mengajak beberapa orang yang ingin ikut bersamanya. Kemudian di sini Thorfinn ngambek dengan ayahnya karena melarangnya memegang senjata karena membahayakan orang lain. Ayahnya lalu menasehatinya bahwa tidak ada musuh di dunia ini dan tidak ada orang yang ingin disakiti. Namun Thorfinn mengelak karena sedangkan ayahnya sendiri pergi berperang yang mana itu juga membunuh musuhnya. Thorfinn bahkan tidak memberikan salam perpisahan saat ayahnya berangkat. Di balik layar, Floki sedang mendatangi pembunuh bayaran untuk membunuh Thors. Orang itu adalah Askelat, seorang pria asal Denmark yang berprofesi sebagai bajak laut atau perompak. Alasan Floki ingin menghabisi Thors karena yang sebenarnya adalah Thors dianggap melanggar hukum militer, yaitu lari dari peperangan, dan perintah eksekusinya sudah dikeluarkan 15 tahun yang lalu. Namun Floki baru menemukan keberadaannya Thors. Askelat menerima job itu karena ia juga penasaran sekuat apakah Thors yang berjuluk troll dari Jom tersebut. Sampai-sampai Floki takut mengotori tangannya sendiri, atau bisa dibilang Floki takut kalah dengan Thors. Thors beserta kru dari penduduk desanya pun berangkat ke Inggris atas panggilan pemimpin di sana. Di pertengahan jalan ia dicegat oleh anak buahnya Askelat yang sudah menduga Thors akan mampir di desa ini. Thors mengambil pedang yang sudah lama tak digunakannya dan ia memberikan belati ini kepada Thorfinn, namun hanya untuk membela dirinya saja. Sebenarnya Thors bisa saja mengalahkan mereka semua. Bahkan dengan tangan kosongnya saja, Thors sudah bisa mengalahkan satu kapal yang berisikan krocok-krocok. Namun ia was-was jika perompak itu bersikap barbar dan meloncat ke kapal miliknya, maka semua penduduk desa termasuk anaknya pun akan dihabisi atau disandera oleh mereka. Sehingga ia pun menentang pemimpin mereka yaitu Askelat berduel. Jika Thors menang maka ia meminta agar dilepaskan. Namun jika Askelat yang menang, maka mereka bebas melakukan sesuka mereka. Mereka berdua pun sama-sama ridho dan hasil akhirnya duelnya itu Thors yang memenangkan duelnya.
Sampai-sampai Askeladd mengajak Thor untuk bergabung dan menjadi pemimpin dari mereka. Walaupun itu hanyalah guyon Askeladd belaka. Singkat cerita, Thorfinn disandra oleh tangan kanannya Askeladd bernama Bjorn. Dari awal Askeladd tidak memperdulikan perjanjian duel itu. Siapapun yang menang ia tidak peduli. Yang ia ingin hanyalah kepala Thor saja. Hal ini membuat Thor marah. Bagi Thor, sebagai kesatria sejati, melanggar sumpah adalah hal yang memalukan. Akhirnya Thor pun tersadar. Jalan satu-satunya adalah menyerahkan nyawanya. Maka Askeladd baru akan menepati janjinya, yaitu melepaskan rekan-rekannya Thor. Semua pun dibiarkan pergi, namun Thorfinn mengikuti Askeladd untuk membalaskan dendam ayahnya. Namun bukan dengan cara yang kotor, melainkan selayaknya kesatria sejati, yaitu duel 1 lawan 1 dengan Askeladd. Kemudian Askeladd beserta krunya mampir ke desa pinggiran Inggris untuk menjarah harta desa di sana untuk beberapa hari. Sedangkan Thorfinn lari ke hutan. Saat malam hari, di saat Askeladd tertidur lengah, Thorfinn memanfaatkan momen itu. Namun ia ingat bahwa dirinya berdarah kesatria dari ayahnya, yang mana pantang membunuh dengan cara pengecut. Askeladd sebenarnya mengetahui keberadaan Thorfinn, namun ia tahu Thorfinn tidak akan melakukannya sebagai kesatria sejati. Besoknya ia pun menantang Askeladd berduel dan diterima oleh Askeladd. Namun kita sudah tahu jawabannya, benar saja Thorfinn kalah karena ia tidak mengerti bagaimana cara menggunakan pedang. Sebagai kekesalannya ia pun lari ke hutan. Dari sini ia belajar bagaimana cara bertahan hidup, kemudian berlatih menggunakan pedangnya. Hingga akhirnya sebelum Askeladd berangkat meninggalkan desa itu, Thorfinn muncul dari dalam hutan dan mengajak Askeladd untuk berduel lagi. Di sini kemampuan Thorfinn sudah ada kemajuan, tapi tetap saja orang yang ia hadapi itu adalah Askeladd. Askeladd lalu memberinya nasihat, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya di medan pertempuran. Dengan begitu, ia mungkin akan bisa membunuh Askeladd, dan Askeladd akan berjanji menerima duelnya kapan saja. Thorfinn pun memegang janjinya Askeladd itu. Seiring waktu, Thorfinn telah mengikuti beberapa pertempuran yang membuat ia semakin mengerti cara bertarung. Secara tidak langsung dia seperti pesuruhnya Askeladd, namun juga bukan anak buahnya Askeladd. Suatu ketika saat tiba di Inggris, mereka perang dengan tentara di sana. Kemudian untuk masuk lebih dalam lagi, Askeladd menyuruh Thorfinn menyusup ke desa yang ingin dijarah hartanya. Thorfinn pun berangkat, namun yang ia lakukan tidak berjalan mulus, yang mana membuatnya lari dalam keadaan terluka. Hingga akhirnya ia ditemukan oleh seorang ibu dengan satu anak perempuannya, yang mana mereka adalah penduduk Inggris. Ibu itu merawat Thorfinn dengan hati yang tulus, karena mengingatkannya dengan anaknya yang meninggal 2 tahun lalu karena demam. Thorfinn tidak mengerti dengan bahasa yang ibu itu ucapkan, yaitu Inggris. Kemudian sore harinya tentaranya Inggris patroli, mencari keberadaan anak kecil anggota bajak laut yang ciri-cirinya mirip seperti yang ia lihat saat ini. Namun ibu ini menyelamatkan Thorfinn dengan menjawab, ini adalah anaknya yang bernama John. Kemudian anak perempuannya pun menyadarkan ibunya bahwa anak itu adalah bajak laut dan jangan menyamakan dirinya dengan John anaknya dulu. Thorfinn pun menyuruh ibu itu lari dengan berbahasa Inggris, karena mereka berdua pasti akan dihukum karena telah merawat pasukannya musuh. Kemudian Thorfinn pun memberikan sinyal kepada Askeladd berupa api besar yang telah dibakarnya. Tentara Inggris datang dengan beringasnya Thorfinn mengalahkan mereka semua. Kemudian tatapannya yang beringas itu berubah menjadi tidak karuan setelah melihat ibu yang menyelamatkannya itu menontonnya, seakan tidak percaya dan kecewa karena melihat kebingisannya dirinya. Thorfinn pun berusaha menahan emosionalnya agar tidak ada rasa sedih yang masuk ke dalam hatinya. Lalu ia pun melanjutkan perjalanannya mengikuti Askeladd. Nah, part 1-nya sampai sini dulu guys. Untuk part 2-nya akan secepatnya dibikin. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.